Pada video kali ini saya akan membahas alur sebuah film action yang berjudul House of Rising Sun. Film ini bercerita tentang mantan seorang polisi yang harus melawan sekelompok mafia bersenjata lengkap seorang diri untuk membersihkan namanya dari tuduhan perampokan hingga membunuh anak bos mafia paling ditakuti. Ingin tahu seperti apa keseruan film ini? Kalau begitu, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Ray, mantan polisi yang baru saja keluar dari penjara karena terlibat kasus korupsi. Namun kini Ray telah beralih profesi sebagai petugas keamanan pada sebuah klub malam. Jenny si pelayan bar berkata kepada Ray, kalau Walter si penjaga pintu klub malam tidak ada di tempat tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal itu, Ray pun menuju ke depan untuk menggantikan Walter. Di depan pintu ia bertemu dengan Pete, anak si pemilik klub malam tersebut. Ray lantas menyuruh Pete masuk, sementara ia akan berjaga di depan pintu. Di sini Ray melihat seorang pria yang sedang muntah akibat mabuk berat. Ray pun mendekatinya bermaksud menolong. Namun ternyata pria ini adalah anggota rampok yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Kelompok ini langsung menyandera Ray dan membawanya masuk ke dalam klub. Setelah berhasil menggondol semua uang klub, geng ini pun berusaha untuk kabur. Tetapi aksi mereka dipergoki oleh Pete yang sontak berteriak, sehingga Pete pun akhirnya harus tewas di tangan mereka. It's okay. Kejadian ini membuat keadaan klub menjadi kacau balau. Para pengunjung klub berhamburan keluar, sementara geng rampok berhasil melarikan diri. Beberapa jam kemudian, Johnny si tangan kanan pemilik klub murka kepada Ray. Ia menganggap Ray tidak becus bekerja, sehingga menyebabkan anak si pemilik klub tewas di tempat. You in the joint? What's the club? John's upstairs getting their dick. Tak lama setelah itu, polisi pun berdatangan untuk menyelidiki TKP bersama dengan seorang detektif bernama Landry yang justru malah mencurigai Ray sebagai dalang dari perampokan tersebut, mengingat rekam jejak Ray yang seorang napi korupsi. Akan tetapi Ray menanggapinya dengan santai karena ia tahu tuduhan Landry sangat tidak beralasan. Marcella Brothers. What do you want, Landry? You know what I'm talking about. Yeah. Ray yang tengah termenung lalu dihampiri oleh Jenny dan bertanya, apakah Ray baik-baik saja? Namun Ray malah menjawabnya dengan ketus sehingga membuat Jenny kesal. Ternyata Jenny adalah mantan pacar Ray. Jenny meninggalkannya saat Ray masih meringkuk di dalam penjara. Okay. Well, then maybe you should get to work. Keesokan harinya Ray ditelepon oleh Johnny, menyampaikan pesan dari si pemilik klub yang ingin bertemu langsung dengan Ray. Singkat cerita, Ray pun akhirnya bertemu dengan si pemilik klub tersebut, yang juga ayah dari Pete. Ia bernama Marcelo yang kebetulan adalah adik dari seorang bos mafia yang paling berkuasa di kota tersebut. Di sana juga ada kaki tangan bos mafia bernama Charlie, yang juga ikut menangani kasus ini. Dalam pertemuan ini intinya Marcelo kesal dengan Ray yang gagal menangkap geng rampok yang telah menyebabkan anaknya tewas. Namun setelah mendengar pengakuan dari Ray, Charlie justru membelanya. Ia berkata kalau Ray sudah bertindak sesuai prosedur keamanan klub. Namun Johnny malah memanas-manasi Marcelo, di mana ia mencurigai Ray terlibat dalam perampokan tersebut, karena geng itu bisa masuk dan keluar dengan mudahnya. Marcelo yang masih diselimuti amarah lantas meminta Ray untuk bertanggung jawab dengan menangkap geng rampok tersebut. Dead because of you. Enough. Can't do that. Do that. Use your contacts in the department. Selesai pertemuan, Ray pun minum di sebuah bar. Lalu ia dihampiri oleh Charlie. Charlie menyarankan agar Ray segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Marcelo, karena sepertinya Marcelo masih mempercayai Ray. Namun sebaliknya Charlie meminta Ray untuk berhati-hati dengan Tony, yang sepertinya ingin menghancurkan reputasi Ray. Vinny's not. He's still trying way too far. Sometimes you gotta think of it. Listen. Singkat cerita, Ray pun memulai misi pencariannya. Dimulai dengan mencari Walter yang tiba-tiba menghilang di malam perampokan tersebut. Namun si pemilik penginapan berkata
kalau Walter sudah beberapa hari ini tidak pulang ke apartemennya. Namun saat ingin pergi, Ray dihampiri oleh seorang pria yang tahu di mana Walter sekarang. Tetapi Ray harus memberinya uang makan terlebih dahulu. Setelah diberi uang, pria itu pun mengatakannya kalau saat ini Walter tinggal di sebuah motel. Okay, man, look, he 20. Tanpa membuang waktu, Ray langsung menuju ke motel tersebut. Namun sesampainya di sana, Ray sangat terkejut mendapati Walter telah tewas di kamar motelnya. Takut dituduh sebagai pelaku, Ray pun memilih pergi dari sana tanpa melapor kepada polisi. Sadar kalau situasi ini semakin rumit, Ray pun lantas menemui Jimmy, teman lamanya di kepolisian dulu. Ray meminta bantuan Jimmy dalam mengusut kasus perampokan ini. Jika Jimmy menolak, Ray mengancam akan membongkar semua kebusukannya. Ternyata Jimmy juga terlibat dalam kasus korupsi bersama Ray di masa lalu. Namun Ray tidak tega menyeretnya ikut masuk ke penjara karena Jimmy punya istri dan anak yang masih kecil. I need your help, man. I can't be ancient history. You all trying to make into something. Jimmy mengatakan sebenarnya tim penyidik sudah menyimpulkan data para tersangka, namun pihak kepolisian masih merahasiakannya karena bukti masih belum lengkap. Mendengar hal itu, Ray pun meminta Jimmy menyerahkan data para pelaku tersebut. Hey, let him loose. You think I have a choice? Setelah mendapatkan info data para tersangka, Ray pun memulai misi dengan mendatangi mereka satu persatu. Sesampainya di sana, Ray mulai bertanya secara baik-baik, senjata jenis apa yang biasa ia gunakan dalam beraksi. Namun bukannya menjawab, pria ini malah marah dan menyerang Ray, sehingga terjadilah baku hantam. Setelah berhasil dilumpuhkan, pria ini akhirnya mengaku kalau pistolnya sudah ia jual kepada seorang pria bernama Scooby. Lalu Ray memaksa pria itu mengantarnya ke rumah Scooby. Tetapi sesampainya di sana, Ray hanya bertemu dengan pacarnya yang berkata kalau kekasihnya itu sudah tewas ditembak tepat di depan rumahnya. Wanita ini berkata jika Ray ingin info lebih lanjut, ia bisa menemui seseorang bernama Dylan. Setelah itu, Ray menghubungi Jimmy untuk meminta bantuannya mengirim informasi tentang data diri tersangka bernama Dylan. Emily's here with me. You can do it in the morning. I need it now. Kurang dari 24 jam, Ray sudah mendapatkan data tentang Dylan, dan ia langsung menyerahkannya kepada Ray. Well, it was 9 years ago. Now the greasers call me again. We did hasn't run out. Jimmy yang sudah kesal terus didesak oleh Ray, akhirnya memutuskan untuk menemui Tony dan memaksanya untuk segera membunuh Ray. Jika Tony menolak, Ray mengancam akan menutup klub malam miliknya. Tony pun menyetujuinya. Look, I know how badly you're... Malam itu, Tony dan anak buahnya berniat ingin membantai Ray. Namun dengan sigap, Ray melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri. Right left. Kemudian ia menemui Jenny untuk bersembunyi di sana. Dari sinilah mereka berdua akhirnya menjadi dekat kembali. Jenny yang sebenarnya masih mencintai Ray, tanpa ragu memberikan kue apamnya kepada Ray. Submit that you are where you are. Keesokan harinya, Ray menjadi lebih bersemangat karena sudah mendapatkan asupan gizi dari Jenny tadi malam. Ia lantas menemui Charlie dan melapor perihal Tony yang ingin menghabisinya. Mendengar hal itu, Charlie pun mulai mencurigai Tony bahwa kemungkinan besar Tony lah dalang di balik perampokan tersebut. Namun ia mengkambing hitamkan Ray. Kemungkinan besar Tony tidak hanya akan membunuh Ray, tetapi juga membunuh Marcelo beserta antek-anteknya. Tujuannya tak lain untuk merampas posisi Marcelo sebagai orang kepercayaan dari si bos mafia. Charlie sudah lama curiga dengan Tony yang sangat berambisi untuk naik jabatan. Bahkan Tony rela istrinya diobok-obok oleh si bos mafia tersebut. Ray dan Charlie pun kompak bekerja sama dalam mencari bukti bahwa Tony adalah pelaku pembunuhan anak Marcelo. My time, he meets the old man after out. Then the old man, the only truth is gonna be like, incidentally, if you can find the cash and you can find... Sialnya percakapan Ray dan Charlie didengar oleh anak buah Tony yang dari tadi memantau keduanya.
dan ia segera melaporkan hal itu kepada bosnya. Tony yang sudah tahu tentang persekongkolan Charlie dan Ray saat itu juga langsung menemui Carlos, si bos mafia yang juga kakak dari Marcelo. Di sini Tony berhasil menghasut Carlos bahwa Charlie dan Ray bersekongkol untuk merampok klub malam milik Carlos serta menghabisi keponakannya. Tanpa menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu, Carlos malah langsung memerintahkan Tony untuk membantai Ray dan juga Charlie. Sedangkan Ray tengah dalam perjalanan menuju ke tempat Dylan. Namun sesampainya di sana, Ray malah disambut dengan tembakan dari Dylan. Namun Ray berhasil mengelak dan berhasil melumpuhkan Dylan. Akhirnya Dylan mengaku kalau Tony lah yang telah menyuruh mereka merampok klub malam itu serta membunuh anak Marcelo. Namun sekarang Tony malah membunuh anggota geng Dylan satu persatu untuk menghilangkan saksi agar kebusukannya tidak terbongkar. Namun sialnya Dylan kembali memberontak karena ia mengira kalau Ray adalah polisi. Sehingga dengan terpaksa Ray menghabisinya. No cops! Lalu di malam harinya Tony mendatangi Charlie di rumahnya untuk menyampaikan pesan bahwa Carlos ingin bertemu. Tepat setelah Charlie pergi dengan Tony, tiba-tiba anak buah Tony muncul dan langsung menghabisi istri Charlie. Sedangkan Charlie dan Tony telah sampai di suatu tempat untuk menunggu kedatangan Carlos. Tetapi yang datang ternyata bukanlah Carlos, melainkan anak buah Tony yang langsung menghabisi Charlie saat itu juga. Sementara itu Ray mendapati dirinya menjadi tersangka pelaku pembunuhan Charlie dan juga istrinya. Karena di TKP terdapat sidik jari Ray. Kita semua tahu bahwa Tony dan Jimmy memang bersekongkol untuk menjebak Ray. Jelas Ray membantah tuduhan itu. Seriously? Oh. Just called in, says he saw you. Sounds... Ray? Don't be new to the electric chair. Kemudian ia menemui Jenny untuk meminta bantuannya. Ray menyuruh Jenny untuk mendekati Tony untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu Ray akan berupaya mencari bukti untuk membersihkan namanya kembali. Keesokan harinya Jenny langsung menemui Tony, mengatakan kalau seorang temannya tahu di mana keberadaan Ray sekarang. Tetapi temannya itu meminta imbalan sebesar $300 untuk informasi tersebut. Tony pun setuju untuk menunggu teman Jenny yang akan datang sebentar lagi. 2,500. Di saat itulah Ray menggeledah mobil Tony secara diam-diam untuk mencari bukti ataupun petunjuk. Di sana Ray menemukan sebuah not bertuliskan motel Lizzie dengan nomor kamar 25. Kamar yang sama saat Ray menemukan Walter tewas. Setelah mendapatkan bukti itu, Ray pun langsung mendatangi rumah Carlos seorang diri untuk meyakinkan si bos mafia itu bahwa dirinya tidak bersalah. Namun di sana Ray malah melihat Carlos sedang main kuda-kudaan dengan istri Tony. Di tengah aksi tersebut, Ray pun muncul sambil menodongkan pistol. Ray menegaskan kedatangannya bukan untuk mencari masalah, tetapi ingin menyampaikan informasi penting terkait dalang perampokan dan pembunuhan keponakan Carlos, yang tak lain dalang sebenarnya adalah Tony, sementara dirinya hanyalah korban fitnah. Kemudian Ray memberikan bukti not motel yang ia temukan di mobil Tony, di mana Tony sengaja membunuh Walter, pegawai setia Carlos yang lama mengabdi kepadanya. Ray menambahkan bahwa Tony juga bekerja sama dengan istrinya untuk merayu Carlos agar memberinya posisi Marcelo kepada Tony. Merasa posisinya terancam, dengan sigap istri Tony meraih pistol dan langsung menembak Carlos hingga tewas di tempat. Somebody from inside the house. Maybe if they had... Melihat itu, Ray pun langsung menembak istri Tony sampai tewas. Setelah itu Ray menemui Marcelo di belakang klub malamnya. Di sini Ray berusaha meyakinkan Marcelo bahwa dirinya tidak bersalah dengan menceritakan semua kebusukan Tony. I set this whole thing up, then I get what? You gotta figure. Namun tanpa disangka Tony muncul dari arah belakang sambil menodongkan pistol, dan ia membenarkan semua tuduhan yang dilayangkan oleh Ray.
bahwa dialah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Dengan yakin Tony berkata, setelah ia menghabisi Marcelo, maka jabatan dan bisnis yang ia kelola secara otomatis akan jatuh ke tangannya. Tak lama anak buah Tony datang sambil menyandera Jenny, beserta membawa tas berisi penuh uang hasil dari rampokan tempo hari. Setelah menjelaskan semuanya, Tony pun langsung membantai Marcelo. Of the money. You will be hunted down. Di sini Tony berkata kalau dia tidak akan membunuh Ray karena Carlos sendiri yang akan melakukannya, sebab Tony akan mengkambing hitamkan Ray yang membunuh Marcelo adiknya. Kalau Carlos sudah tewas, begitu juga dengan istri Tony. It's all yours. 25 grand, detective. Coming after me. Situasi semakin memanas setelah Jimmy muncul. Tony yang dendam karena istrinya tewas dibantai oleh Ray, kemudian ia memaksa Jimmy untuk membunuh Ray, di mana Tony ingin melihat Ray mati dibantai oleh teman lamanya sendiri. Namun ternyata Jimmy masih memiliki hati nurani, apalagi selama ini Ray sudah banyak berkorban untuknya. Jimmy pun akhirnya berbalik membantu Ray. Di sini Tony berusaha kabur sambil menyandera Jenny serta membuat tas uang tersebut. Namun di tengah itu Jenny lantas merampas tas itu, lalu menyebarkan uang itu kepada semua pengunjung klub. Sedangkan Ray masih berusaha mengejar Tony, sehingga pada akhirnya Ray berhasil menemukannya, dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Namun Ray yang sudah kelelahan pada akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Tony. Tetapi saat Tony ingin menghabisinya, tiba-tiba pasukan polisi muncul dan langsung mengepungnya. Tidak terima dijebak oleh Jenny, Tony pun langsung menembaknya. Untungnya Jenny berhasil mengelak. Melihat itu pasukan polisi langsung menghujani Tony dengan tembakan. Ray yang dianggap tersangka pembunuhan kemudian juga diringkus. Namun Jenny yakin kalau Ray akan kembali karena ia tahu kekasihnya itu tidak bersalah, dan film pun selesai. It's okay, Jenny. Him! He didn't do it! I'm so sorry for everything. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.